Ya. Oke, jadi halo teman-teman semua, selamat malam di Tutoriales dan hari ini kita bakalan ditutor sama Kak Andre Reza membahas soal OSP 2017 bagian astronomi. Nah, untuk Andre Reza udah siap belum ya? Mungkin boleh, udah Siap. tuh. Oke, Mantap siap, banget udah siap. on cam nih kakaknya. Nah, mungkin sebelum mulai ini ada pengumuman lagi. Jadi bagi teman-teman yang mau donasi buat les itu boleh banget ada di link di apa? Di share screen ya. Nanti juga ada di kolom chat gitu. Nah, oke, sekian pengumumannya. Aku balikin ke Andre Reza yang sebagai tutor hari ini. Tuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, suara kakak ini udah kedengeran belum? Saya kasih action jempol atau open open mic, boleh? Oke. Bentar ya. Wait, wait. Belum dikit, Mas. Oke. Sesuai jadwal ya, jadi pada kesempatan kali ini kita bakal bahas soal astronomi ASP ya, ASP tahun 2017. Nggak usah pakai mas deh, masnya mati-mati. Hmm, ada. Oke, aku share screen ya. Sudah berubah layarnya? Gimana? Udah berubah layarnya? Udah ya, harusnya udah ya. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan ya. Nah, oke, tadi kakak ulang, kita akan bahas OSP kebumian bidang astronomi tahun 2017. eh, Sudah menjadi ini ya, ciri bahwa soal-soal OSP, mulai dari OSP tingkat provinsi dan nasional itu setiap soal ada wacana sebelum memulai nomor-nomor soalnya. Di sini di astronomi pada tahun 2017 ini cukup panjang. Ya, ini ada beberapa informasi tentang satelit Voyager 1 dan 2 serta ini fokusnya ke tata surya. Namun alangkah baiknya langsung aja kita skip ya, karena tidak semua bacaan-bacaan ini berguna gitu untuk kita bisa menjawab soal-soalnya nanti. Karena sebagai efisiensi waktu ya. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke soalnya. Astronomi pada tahun 2017 ini ada di bagian 2. Pertama geologi, yang kedua astronomi. Kita dimulai dari nomor 16. Oke, 16. Asteroid Pallas mengorbit matahari dengan periode 4,62 tahun dengan eksentrisitas orbit 0,233. Maka di sini mana yang paling tepat tentang fakta dari asteroid Pallas?
kalau dilihat ya dari data yang ada di sini ada periode serta eksentrisitas. Kira-kira materi apa yang berkaitan tentang soal ini? Ada yang tahu? Dilihat ya, kalau dilihat dari jawabannya itu jarak. Tapi kalau dari data-data yang ada di soal, itu ada periode serta eksentrisitas. Oke, ini ada yang tahu nggak? Mungkin bisa. Oke. Ada yang masih belum tahu ya? Dan langsung aja mulai dari slide selanjutnya. Kita di sini akan bahas tentang hukum Kepler. Hukum Kepler dicetuskan oleh astronom yang bernama Johannes Kepler, nama panjangnya. Nah, beliau ini mencetuskan 3 hukum. Nah, di mana hukum pertama berbunyi orbit setiap planet berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Nah, ini adalah bentuk elips di gambar yang ini nih. Ini adalah bentuk elips. Apa namanya ini? Matahari berada di salah satu titik fokus. Bisa di sini, bisa di sini. Dan elips ini memiliki beberapa persamaan. Pertama, C kuadrat plus B kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, di mana ya, kalau kita lihat keterangannya di sini, A sendiri itu artinya setengah sumbu mayor atau setengah panjang apa namanya panjang orbit ya, panjang orbit, lalu B setengah sumbu minor, setengah panjang orbit yang lebih pendek, dan C adalah jarak fokus dari titik fokus ke pusat elips. Nah, lalu persamaan kedua ada eksentrisitas atau dinotasikan sebagai E, di mana eksentrisitas ini merupakan hasil pembagian C atau jarak fokus terhadap A setengah sumbu mayor. Nah, kalau kita lihat nih ya, E sama dengan C per A. Maka bisa kita simpulkan bahwa semakin kecil C-nya, maka eksentrisitasnya akan semakin menurun. Sepakat? Sepakat ya? Nah, kalau dia semakin menurun, artinya ketika jarak fokusnya itu semakin kecil ya, maka bentuk orbitnya akan semakin mendekati bentuk lingkaran, di mana eksentrisitas atau E yang bernilai 0 itu sama dengan lingkaran sempurna, bisa dikatakan begitu. Lalu di sini ada jarak perihelium. Perihelium adalah jarak terdekat planet atau orbit dari suatu benda langit ya, yang mengitari bintangnya, di mana jarak paling dekat. Nah, paling dekat. Ini perihelium. Di sini paling dekat. Lalu aphelium sebaliknya, ketika planet tersebut berada pada jarak terjauhnya. Di mana ketika orbit planet itu lingkaran sempurna, maka tidak ada kata aphelium dan perihelium, alias semuanya sama. Tidak ada jarak terjauh dan jarak terdekat. Karena lingkaran berarti tidak ada jarak fokus, sehingga matahari berada tepat di pusat lingkaran. Nah, sini ada rumus ya, jarak perihelium sama dengan A setengah sumbu mayor dikurang C nih. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Ini A dikurang C. C ini nih, yang ini. Sehingga jarak perihelium itu sendiri adalah ini. Oh, ini adalah jarak perihelium.
Oke. Lalu aphelium ada rumusnya ada A plus C. Jadi adalah total dari jarak setengah sumbu mayor ditambah dengan jarak fokus. Ini adalah aphelium. Nah, kita juga bisa membuat elips menggunakan pushpin seperti ini nih. Pushpin. Dua pushpin yang diletakkan dengan jarak tertentu serta menggunakan benang. Lalu kita menggambar kurva dengan meregangkan benang ini sampai ke yang paling tegang maksimum, dan kita putar sehingga terbentuklah elips seperti ini, di mana ini pusatnya. Dikatakan ini adalah yang merah ini adalah sumbu minor, lalu misal kuning ini adalah sumbu mayor, di mana dari sini di sini disebut dengan jarak fokus atau C. Ini A ya, di sini A, ini B, ini C, gitu kira-kira. Itu adalah hukum Kepler pertama. Lalu selanjutnya hukum Kepler kedua. Nah, hukum Kepler kedua ini berbunyi setiap planet berevolusi sehingga garis imajiner yang menghubungkannya dengan matahari menyapu luas yang sama dalam interval waktu yang sama. Oke, di sini kita lihat orbit bumi. Ini adalah gambaran orbit bumi, cuman ini eksentris elips yang sangat dilebih-lebihkan ya untuk kemudahan membayangkan. Nah, ketika bulan Januari bumi berada di fase perihelium atau fase terdekat terhadap matahari. Nah, sehingga karena dia terdekat, istilahnya kalau kita luas lingkarannya, luas segitiga, rumusnya kan setengah dikali alas dikali tinggi. Oke. Anggaplah ini juringnya tidak dihiraukan ya. Ini segitiga 1 dan segitiga 2. Segitiga 2 sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Aduh. Kita mananya. Ya, alas 1, tinggi 1 ya. Nah, maksud dari apa yang dikatakan Kepler ini adalah segitiga 1 itu luasnya sama dengan segitiga 2. Nah, karena segitiga 1 ini atau di bulan Januari ketika terdekat, posisi terdekat bumi terhadap matahari, sehingga tingginya itu lebih kecil dibandingkan tinggi ketika bumi berada di fase aphelium atau di bulan Juli. Tingginya lebih besar karena jaraknya paling jauh. Nah, sehingga apa? Sehingga pada bulan Januari mau nggak mau bumi harus bergerak lebih cepat, faster dibandingkan bulan Juli yang bergerak lebih lambat. Nah, jadi dalam satu bulan ini, satu bulan Januari dan satu bulan Juli, luas area yang disapu oleh pergerakan bumi itu sama dalam interval waktu yang sama, gitu. Lalu hukum Kepler 3. Nah, hukum Kepler 3 ini berbunyi pangkat 3 sumbu semi mayor orbit suatu planet sebanding dengan kuadrat dari periode revolusi planet tersebut. Jadi ya, sumbu semi major, yakni jarak planet terhadap bintangnya atau
bumi terhadap matahari, di mana pangkat 3 sumbunya atau jaraknya terhadap bintang itu setara dengan pangkat 2 dari periodenya. Nah, atau A3 sama dengan P2. Begini. Nah, kalau ditanya dari mana ini, kenapa bisa begitu? Kepler saat itu masih belum bisa menjelaskan kenapa bisa ada keharmonisan antara A pangkat 3 dan P pangkat 2. Nah, setelah beberapa dekade kemudian, Newton berhasil menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Nah, di mana seandainya nih, aku buat bintang, anggaplah ini matahari ya, terus ada orbit planetnya, anggaplah ini orbit planet. Wah, gelap ya kelihatannya. Nah, ini orbit planet. Nah, enggak lingkaran sempurna. Terus ini planet ya. Nah, kita tahu ya, yang apa namanya, semakin besar massa suatu benda, maka akan membentuk gravitasi, yang dimana semakin besar massanya, semakin besar pula gravitasinya, gaya gravitasinya. Nah, di sini ada gaya gravitasi, di mana planet yang massanya jauh lebih kecil dibandingkan bintangnya, itu akan cenderung tertarik ke arah pusat massa dari dua body ini, atau dua benda ini. Nah, gaya gravitasi akan cenderung untuk istilahnya menghisap dari si planet ke arah bintang. Nah, tapi selama umur bumi kan 4,6 miliar tahun, kenapa dia selalu nggak pernah terhisap atau mendekati matahari, namun gerakannya memutar. Nah, hal ini karena planet itu cenderung untuk bergerak lurus. Nah, ini disebut dengan gaya sentripetal, sehingga menghasilkan vektor resultan atau resultan arah yang seimbang, yang dimana setiap perjalanannya resultannya begini, dan membuat gerakan orbital yang melingkar itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya di rumusnya, F gravitasi sama dengan F sentripetal, di mana F gravitasi ini rumusnya adalah konstanta gravitasi universal dikali dengan massa benda besar, massa benda satu ya, atau dalam hal ini adalah matahari, dikali dengan massa benda kecil, atau dalam kasus ini adalah bumi atau planet, dibagi dengan kuadrat dari jarak antara dua benda tersebut. Ini adalah rumus dari gaya gravitasi. Nah, sama dengan ya, karena kedua gaya ini harus seimbang agar tidak menjauh dan tidak mendekat, harus pada posisi yang relatif sama. Rumus gaya sentripetal ini adalah massa benda ya, massa benda yang mengalami gaya sentripetal ya, dalam hal ini adalah planet itu, dikali dengan kecepatan v kuadrat, kecepatan dikuadratkan lalu dibagi dengan r, jarak si planet ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, m ini saling menghilangkan. Oke, m ini saling menghilangkan. Lalu r ini bisa saling menghilangkan juga. Oke. Nah, di sini ada v. Ingat ya, v. Kecepatan itu kan adalah jarak atau perpindahan jarak per satuan waktu. Delta m per satuan waktu, delta s. Nah, di mana rumus kecepatan ini adalah
jaraknya. Di mana jarak dari orbit planet ini kan berbentuk lingkaran ya, maka 2pi. 2pi, oh maaf. Pi dikali R. Dikali R per T waktunya. Nah, karena ini kuadrat ya, maka ini jadi 4. Terus ini Pi kuadrat, R kuadrat, T kuadrat. Sehingga kita bisa apa namanya mensubstitusikan ya. Seperti ini. M besar. R sama dengan 4 V kuadrat R kuadrat per T kuadrat. Nah, di mana ini bisa kita sederhanakan atau tinggal kita pindah-pindah ruasnya aja. Jadi R pangkat 3 per T pangkat 2 sama dengan GM, ya, konstanta gravitasi dikali dengan massa bintangnya, per 4 Pi kuadrat. Nah, ini kita lihat nih. Dari sinilah rumus dari hukum Kepler ketiga ini. Mengapa R pangkat 3, R atau radius jaraknya, itu setara dengan T pangkat 2. Nah, karena apa namanya massa bintangnya sama, seandainya nih kita ingin mengukur dari orbit planet lain yang ada di tata surya, kita bisa apa namanya menggunakan ini pasti selalu sama, ini nilai ini selalu sama, sehingga konstan ya, konstan. Selagi masanya itu selalu sama, atau benda yang diorbitkan itu selalu sama. Oke. Di sini ada data beberapa planet yang ada di tata surya. Dan kalau kita lihat, di sini, misal Neptunus ini mempunyai periode, jarak 30,06 AU. Lalu periodenya 165. Oh, 165 tahun ya Neptunus. Nah, apa benar begini? Tadi kita lihat di sini kan R pangkat 3 sama dengan T pangkat 2. Misalkan yang ingin kita cari itu adalah T. Maka R-nya sudah tahu 30 pangkat 06. 30,06 pangkat 3 sama dengan T pangkat 2. Maka di sini T sama dengan akar dari 30,06 pangkat 3. Bisa dicari di kalkulator berapa? Ya, ketemunya 164,8 tahun. Kita mendekati ya, ini 165 ini dibulatkan. Nah, jadi rumus ini betul. Maka kita kembali ke soal, langsung kita jawab. Asteroid Pallas mengorbit matahari dengan periode 4,62 tahun dengan eksentrisitas orbit 0,233. Maka ini tanya setengah sebuah panjang orbit Pallas kira-kira 2,77 AU. Nah, kita buktikan apakah benar. Jadi P-nya sama dengan 4,62 tahun. Lalu ditanya adalah R atau ini biar enak.
A. Jadi ditanya adalah A. Tapi biar enak kita satukan aja apa namanya simbolnya. Ini jadi ini ini T sama dengan segini. Lalu A, R pangkat 3 sama dengan T pangkat 2. Maka R sama dengan akar pangkat 3 dari 4,62 pangkat 2. Silakan cari di kalkulator. Berapa nilainya? Oke, karena ini kita belajar astronomi ya. Jadi wajib banget untuk menyiapkan kalkulator. Karena angkanya selalu jelek. 2,77 Kak. 2,77 AU. Maka di sini sudah bisa pastikan ya jawabannya A. Dan kita buktiin nih, yang B, C, D, E itu salah atau benar. Kita tahu ini pilih apa jawabannya ganda. Oke, jarak perihalion panas kira-kira 1,12 AU. Tadi rumus eksentrisitas di mana ya? Rumus eksentrisitas E sama dengan C per A, di mana E-nya 0,233 C kita belum tahu per 2,77. Maka C adalah ini dikali ini 0,233 dikali 2,77. Apakah iya? Ini berapa nilainya? 0,233 dikali 2,77. C-nya 0,0541 AU. Nah, di mana rumus perihalion? Yakni A dikurang C. Berapa tuh? 2,77 dikurang 0,0441. Perihalionnya harusnya 2,12. Ini yang B salah ya, B salah. Lalu apelonnya? A plus C. Berapa? 3,41541. Jadi yang C juga salah. Terus kecepatan orbit panas adalah maksimum saat di aphelion. Enggak ya? Kecepatan orbit panas yang paling tinggi itu berada ketika perihelion nih. Di mana planet berada di dekat bintang. Maka ini dia juga salah. Terus lintasan orbit panas memotong orbit planet Mars. Ini kalau kita lihat setengah sumbu panjang orbit panas adalah 2,77. Sedangkan di sini panjang orbit Mars 1,02. Ini potong ya, alias orbit panas ini berada di luar orbit dari planet Mars. Nah, ini sekitar di apa namanya disebut asteroid ya. Ini PowerPoint ini agak melak. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, maka ini jawabannya A tadi ya. Terus, manakah pernyataan di bawah ini yang salah menurut model geosentris Ptolemy? A. Bumi bukan pusat orbit lingkaran bagi planet-planet. Ini ya, ini kata kuncinya nih.
geosentris. Artinya semuanya itu mengitari bumi. Maka di sini kalau kita lihat dari pilihan pertama aja kayaknya sudah pasti ya. Jawabannya adalah A. Yang salah. Karena bumi itu adalah pusat orbit, bukan. Jadi ini harusnya bukan. Ini. Begitu. Oke, tapi kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan retrograde ya. Ini ada retrograde, planet dihitung dengan nama fisikal, terus ada planet-planet bergerak dengan kecepatan konstan, lalu bintang tidak bergerak, bumi diam, tidak bergerak atau tidak mengorbit. Oke. Jadi si Ptolemy ini adalah astronom kuno ya, yang hidup sekitar abad 100 Masehi, di mana dia mengemukakan konsep geosentris, yakni seluruh benda-benda langit itu mengitari bumi. Nah, ini dia. Di mana matahari pun ikut mengitari bumi. Ini. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan retrograde? Ini ketika ini ya, ada planet yang berada di luar bumi. Nah, karena dia di luar bumi, maka keliling dari orbitnya itu pasti lebih panjang. Jari-jari dari jarak antara matahari dan planet misal Mars ini lebih jauh, dan juga kecepatannya juga semakin lambat. Nah, sehingga ada satu waktu ketika bumi itu membalap Mars, maka background Mars atau posisi Mars itu terlihat seperti bolak-balik seperti ini. Nah, ini analoginya bisa kita bayangin ketika kita naik bis, di mana bisnya itu yang nyupir oleng, jadi bisnya itu kebut-kebutan, dan ketika kita melihat keluar ke jendela, mobil-mobil yang disalip itu bergerak mundur. Jadi istilahnya mereka itu bergerak mundur, padahal kan sama-sama maju dan bergerak pada arah yang sama. Nah, namun karena bis yang kita tumpangi ini lebih cepat, maka istilah ada gerak balik kayak gini nih, balik. Nah, ya balik. Nah, dan namun si Ptolemy ini yang penganut geosentris ya, teori geosentris, dia berhasil mengemukakan teori epicycle, di mana setiap planet itu mengorbit orbit yang besar atau disebut dengan diaphragm, dan orbit planet yang kecil, epicycle. Sehingga bentuknya akan begini. Disebut dengan retrograde motion. Di sini retrograde motion. Nah, ini contoh. Ini animasinya ya. Yang biru itu adalah planet bumi dan yang merah adalah Mars. Nah, dia akan bergerak membalik seperti ini. Sebenarnya nggak membalik ya, karena memang di bumi ini istilahnya itu membalap Mars. Lalu balik lagi. Nah, begitu. Ini disebut dengan gerak retrograde. Namun dalam teori si Ptolemy ini, gerak retrograde itu disebabkan oleh adanya epicycle. Jadi begini dia. Animasinya begini. Nah, sini ada gerak retrograde. Dia kembali. Nah, begitu. Oke. Maka tadi jawabannya ini ya. Jawabannya A. Lalu planet-planet bergerak dengan kecepatan konstan. Oke, saat itu perhitungan Ptolemy itu tidak akurat ya, saat itu sekitar tahun 100 Masehi. Yang namanya perhitungan astronomi itu masih belum akurat, lalu bintang-bintang tidak bergerak. Ya, karena bintang itu sebenarnya bergerak, namun pergerakannya sangat lambat. Sebenarnya nggak lambat, namun karena
jarak kita terhadap bintang itu sangat jauh, sehingga kecepatan sudutnya itu sangat kecil, sehingga tidak terlihat bergerak. Lalu bumi diam, tidak bergerak. Nah, itu benar, karena kita menganggap bumi adalah pusat. Jawabannya A. Yang salah. Oke. Next, soal selanjutnya. Sebuah bintang tepat berada di kutub utara bumi. Pada lintang paling selatan berapakah bintang tersebut masih dapat dilihat? Nah, ada bintang yang berada tepat di atas kutub utara bumi. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak bintang apa itu sebagai penciri kutub utara? Bintang kutub apa ya? Polaris. Oke, benar. Oke, mungkin di everyone aja ya chatnya biar pede-pede aja kita, kalau salah nggak apa-apa. Tapi benar ya, jawabannya Polaris. Ada yang jawab Polaris. Oke, itu benar. Oke, jadi ini disebut juga dengan, ini teori tentang bintang sirkumpolar. Di mana bintang sirkumpolar ini pengertiannya adalah ada bintang yang tidak pernah tenggelam atau terbenam, atau juga tidak pernah terbit atau muncul. Bintang-bintang ini disebut juga sebagai bintang sirkumpolar. Nah, di sini dari pertanyaan, pada lintang paling selatan berapakah bintang tersebut masih dapat dilihat. Artinya, deklinasi bintang itu harus berada di atas titik minimal. Karena karena di sini ya posisinya berada di kutub utara bumi. Oke, di sini kita pakai yang ini nih. Aduh. Nah, ini deklinasi bintang itu harus lebih besar dari lintang pengamat dikurang dengan 90 derajat. Nah, lintang bintang tersebut berada pada 90 derajat. Nah, rumusnya dikurang 90 derajat. Maka deklinasi minimal atau deklinasi paling rendah suatu bintang itu maksudnya deklinasi suatu lintang pengamat yang paling rendah agar bintang tersebut masih bisa dapat dilihat adalah 90 kurang 90, 0 ya, 0 LU. Jawabannya C. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ketika kita berada di suatu lintang tertentu. Nah, di sini ada kutub lintang utara ya. Di sini ada kutub lintang selatan, SCP, South Celestial Pole dan North Celestial Pole. Nah, kalau kita bayangkan kalau di sini seandainya ada bintang, di sini ada bintang, ya di sini ada bintang. Nah, agar bintang tersebut masih dapat dilihat, atau ketika bintangnya berada tepat sekali di sini, atau di sini, berada di horizon pengamat, itu bintangnya sebesar 0 derajat LU. Jadi ketika kita berada di ekuator, di bintang yang berada di atas kutub utara bumi ini akan tetap terlihat meskipun dia berada di ekuator. Ada yang bertanya? Jelas, Kak. Oke, kalau ada yang bertanya nih ya, kalau misal hasilnya minus, misal min 30 derajat, berarti itu 30 derajat LS ya. Ya, kalau hasilnya minus 30 derajat LS. Dan ini lihat ya, di sini ada mutlak, ada lambang mutlak di sini, garis tegak lurus nih. Bukan garis tegak lurus, garis tegak ya, garis vertikal, yang artinya perhitungannya meskipun lintang selatan misalnya berada di 30
derajat lintang selatan. Maka notasinya kan min 30. Nah, min-nya itu nggak bisa ditulis karena itu nilai mutlak, maka 30 aja gitu. Oke. Selanjutnya ya, kalau selanjutnya. Nomor 19. Diagram berikut memperlihatkan asteroid XPL-6 yang melintas di antara pesawat ruang angkasa SPIF, ruang angkasa ini, dan bintang maharaksasa Eta Bisonus. Nah, berdasarkan ukuran relatif bintang Eta Bisonus, asteroid XPL-6 dan pesawat SPIF, maka pesawat SPIF, nah, dia akan mengalami apa kira-kira? Kita lihat di sini ya. Ini ada matahari, bulan, dan bumi. Nah, kalau kita lihat di sini ada bagian penumbra nih, yang berada di bayangan yang lebih dim ya, lebih redup, atau bayangan yang tidak lebih gelap. Nah, ini disebut dengan penumbra, di mana ketika kita berada di suatu titik lokasi bumi yang berada di bayangan penumbra, maka kita akan melihat gerhana sebagian. Nah, lalu di sini ada titik yang ini nih, yang apa namanya, segitiga kedua istilahnya. Di sini ada apa, garis potong intersect antara bayangan satu dan bayangan dua yang menciptakan segitiga baru atau wilayah baru, yang mana ketika kita berada di titik ini, kita akan merasakan gerhana cincin. Nah, kalau kita lihat, maka SPIF ini berada pada daerah yang di mana pengamatnya akan mengalami gerhana cincin, antumbra, annular eclipse, atau gerhana cincin. Nah, kalau kita lihat di sini, maka jawabannya adalah halo, suaranya masih putus-putus nggak? Halo? Yes? Gimana kalau masih putus-putus, silakan di chat aja. Oh, tadi sempat kresek-kresek ya. Oke. Sorry. Oh, oke. Ntar kalau seandainya terjadi lagi, nanti langsung bilang aja di chat, atau langsung potong di unmute, terus bilang, kasih tahu ya kalau seandainya suaranya kurang jelas. Nah, ini tadi posisi pesawat SPIF ini berada di bayangan antumbra yang mengalami gerhana annular eclipse. Nah, annular eclipse yang artinya gerhana cincin. Nah, maka ini jawabannya apa? Kalau kita ngeliat dari grafik yang ini, si SPIF berada di bayangan antumbra atau annular eclipse. C ya. SPIF akan menyaksikan gerhana bintang Eta Bisonus secara cincin. Nah, kalau seandainya kasusnya demikian nih, misalnya begini. Nah, kalau begini, dia mengalami gerhana apa? Yang di sini. SPIF-nya di sini. Ini seandainya kakak buat ini nggak dikasihnya sih, nggak dikasih bayangan penumbra. Ini anggaplah sini penumbra. Ya. Kalau di sini apa? Sebagian ya. Di sebagian, karena dia berada di daerah penumbra di sini. Kalau ini, dia akan mengalami gerhana apa?
dia berada di bayangan umbra total ya. Nah, begitu. Oke. Nah, di sini tentang gerhana, di mana ada gerhana parsial, anular, dan total. Anular itu tadi ya, gerhana matahari cincin. Dan gerhana matahari cincin ini terjadi ketika bulan berada pada posisi terjauh. Jadi bulan ini orbitnya elips juga. Dan ketika berada posisi terjauh, dan matahari berada pada posisi terdekat, sehingga diameter sudutnya matahari itu besar. Nah, sehingga akan menghasilkan gerhana cincin. Nah, namun ketika terjadi gerhana total, terjadinya ketika bulan berada pada fase terdekatnya, serta matahari berada pada fase terjauh. Ya, kira-kira begitu. Nah, lalu di sini tidak setiap bulan itu akan membentuk gerhana. Kenapa? Karena orbit si bulan ini dia tidak lurus terhadap ekuator, melainkan miring ya, miring sebesar 5 derajat. Lihat di sini, miring sebesar 5 derajat. Sehingga tidak setiap saat atau setiap bulan si bulan ini akan menutupi matahari, itu enggak. Ada kalanya dia berada terlalu tinggi, ada kalanya bulan berada terlalu rendah dari bumi gitu. Oke, gitu. Tentang gerhana. Jelas tentang gerhana. Jadi jawabannya C. Lanjut, nomor 20. Sebuah kesimpulan mengatakan bahwa permukaan Venus secara geologi masih sangat muda. Umurnya tidak lebih dari 500 juta tahun. Hal ini kenyataan bahwa kita lihat di sini ada beberapa pilihan ya. Ada banyak terdapat gunung api aktif di permukaan Venus, lalu terdapat garis patahan yang mengindikasikan adanya gerak tektonik, lalu kerapatan atmosfer Venus 100 kali lebih besar daripada kerapatan atmosfer bumi, lalu D, litosfernya atau kerak ya, kerak dari Venus ini sangat tipis, dan E adalah banyak terdapat kawah di permukaan Venus. Jadi kakak udah sempat riset ya, riset ke beberapa sumber. Di mana di sini? Kita lihat sini. Potongan screenshot dari web yang kakak cari tadi. Nah, ini ada kalimat yang udah kakak apa namanya? Spidolin ya, atau stabiloin maksudnya. Kakak mark. Nah, di sini. The more densely cratered the surface, the greater its age. Yang artinya semakin padat atau semakin banyak krater atau kawah dari permukaan, dia mengindikasikan semakin tua. Semakin tua. Jadi ini berkebalikan nih. Ini berkebalikan dengan pilihan E. Nah, karena nomor 20 ini dinyatakan bahwa secara geologi Venus itu masih sangat muda, namun E banyak terdapat kawah, maka ini berkebalikan dengan fakta. Kenapa semakin banyak krater atau semakin banyak kawah itu menandakan umurnya semakin tua? Karena nih kita lihat di sini yang ini seperti bumi, Venus juga sebuah planet yang mengalami widespread volcanism atau apa namanya, banjir basal ya, atau vulkanisme yang mengeluarkan lava dan menyebar. Nah, sehingga kawah-kawah yang tadinya ada itu, kawah-kawah yang terbentuk oleh tumbukan meteorit atau asteroid, itu dia tertutupi oleh lava-lava yang baru. Nah, di mana lava-lava yang baru itu akan membeku dan membentuk batu yang lebih muda. Sehingga semakin sedikit kawah itu akan menandakan bahwa di daerah sana itu sudah mengalami proses vulkanisme yang cukup intens yang menyebabkan
kawah-kawah yang tadinya banyak itu terendam, sehingga dia akan lebih mudah permukaannya. Maka di sini sebenarnya di sini kita sudah bisa menyimpulkan ya jawabannya apa. Oke, yang B. Yang B terdapat garis patahan yang mengindikasikan adanya gerak tektonik. Namun kakak udah mencari ya tadi di internet. Nih, yang bawah. There's no evidence of subduction on Venus, which is why it can't truly be said to have tectonic plates. Yang artinya tidak ada bukti subduksi pada Venus. Yang berarti hal itu tidak bisa dikatakan bahwa Venus itu memiliki tectonic plate atau lempeng tektonik. Nah, di sini berarti berkontradiksi nih. Terdapat garis patahan yang mengindikasikan adanya gerak tektonik. Sementara penelitian dan observasi menyatakan bahwa di Venus itu tidak ada gerak tektonik atau lempeng tektonik. Nah, tidak ada garis patahan. Sehingga B salah. Terus tadi E juga salah ya? E salah. B salah. Lalu C, kerapatan atmosfer Venus 100 kali lebih besar dari kerapatan bumi. Kalau ini apa namanya, dia tidak secara langsung menjelaskan tentang umur secara geologi, maka ini pun tidak bisa dikatakan benar ya. Lalu litosfernya sangat tipis. Kakak tadi selama riset tadi tidak ada kalimat yang menjelaskan bahwa litosfer Venus itu tipis. Nah, namun tadi ya, karena banyak terdapat gunung api aktif di permukaan Venus, sehingga banyak lava-lava yang menutupi kawah-kawah, sehingga lava-lava tersebut akan membentuk batu-batu yang muda, yang berarti permukaan Venus secara geologi akan berimplikasi menjadi sangat muda. Maka jawabannya A ya. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi kalau materi kebumian ini sangat luas ya, luas banget. Dan kuncinya adalah memperbanyak literasi itu, bacaan-bacaan, dan topiknya itu selalu random. Ya mungkin ada silabus kayak kita harus belajar materi ini atau materi itu, namun pada dasarnya tipe soalnya itu random dari kebumian ini. Gak ada kurikulum yang pasti gitu. Jadi ya kita kalau seandainya sempat baca literasi tentang Venus ya oke. Terus kalau sempat baca-baca tentang Mars ya oke. Atau bulan atau apapun itu, ya semakin banyak literasi akan semakin baik gitu. Oke, next. Nomor 21. Nah, salah satu satelit alam planet Jupiter adalah Metis yang memiliki radius hanya 20 km dan massa 9 kali 10 × 16. Maka oke, di sini kita menentukan fakta. Pertama volume ya, volume Metis adalah 3,35 kali 10 × 13 meter kubik. Oke, volume. Rumus volume bola itu 4/3 dikali P dikali R maka 3. Ini R-nya masih dalam kilometer ya. Kita ubah jadi meter. Jadi tambah 1000 ditambah 0,3. Berapa nilainya volume? Kalkulator silakan. Kakak hitung, kalian juga hitung. Udah ada yang nemu? Tiga 3,35 kali 10 × 13 Kak. 3,35 kali 10 × 13. 13. Iya, 13. Oke. Di sini A ternyata benar. A benar. Terus
Jadi kita simpan ya, volume tadi 3,35 kali 10 pangkat. Ini agak delay ini kan. Oke. Sekarang rapat massa. Rapat massa atau densitas ya, density, sama saja jenis. Itu dilambangkan dengan rho. Rho. Rho ini adalah satuan massa per satuan volume. Oke, jadi masanya di sini ada di data, yakni 9 kali 10 pangkat 16. Volumenya tadi 3,35 dikali 10 pangkat 13. Berapa, Bro? Dua enam delapan enam ya. Dua enam delapan enam kg per meter kubik. B juga benar. Lalu C, metis tersusun atas S. Benar atau salah? Dan tadi kakak ada sempat riset. Ini sumbernya Wikipedia. Kita bisa apa namanya? Fokus ke kalimat terakhir ya. The asymmetry of probably caused by the higher velocity and frequency based on the leading hemisphere, which excavate a bright material, presumably as ice from its interior. Ini tentang ini ya, tentang apa namanya, ada meteor yang menabrak metis ini. Nah, ketika meteor ini menabrak metis, ada ekskavasi atau pengeluaran material yang berwarna terang dan diasumsikan bahwa material ini adalah es. Nah, jadi bisa aja ini benar. Dan karena jaraknya jauh dari matahari ya, karena dia berada di orbit Jupiter, ya pasti dia dingin. Maka ini jawaban paling memungkinkan adalah C. Jawabannya E. A, B, dan C benar. Oke, next. Nomor 22. Sabuk radiasi Van Allen yang berbahaya bagi penerbangan antariksa ke bulan disebabkan oleh A. Hujan meteor, B. Hujan debu dari ekor komet, C. Hujan partikel energi tinggi, D. Hujan sinar kosmik, E. Hujan meteorit. Oke, pertama kita mesti tahu dulu apa itu sabuk radiasi Van Allen. Jadi sabuk radiasi Van Allen ini adalah sabuk magnetik ya, yang mana dia memerangkap partikel-partikel energi subatomik ya, partikel subatomik yang ia berbahaya bagi kehidupan di bumi. Nah ini adalah bagian-bagian dari sabuk Van Allen. Dimana yang ini adalah inner, ini adalah outer atau bagian luar, yang biru ini inner. Dimana outer ini terdiri dari elektron ya, kebanyakan elektron bebas energi tinggi ya, energi tinggi. Sama ini proton yang inner, proton energi tinggi. Nah,
Misal di sini ada solar wind atau angin matahari. Ketika ia menabrak dari sabuk radiasi Van Allen, maka akan membentuk bentuk seperti ini nih, morfologinya seperti ini. Nah, ini ada animasinya yang kakak dapetin dari YouTube ya, YouTube Kurzgesagt, yang namanya Kurzgesagt, bahasa Jerman. Nah, kita pasti yakin lah ya, yang namanya bintang dalam hal ini adalah matahari, pasti dia bergejolak, dia sangat dinamis gitu. Ya bumi aja yang batu, yang notabene adalah sebuah batu pun memiliki aktivitas vulkanik ya, apalagi matahari yang gas, liquid, yang pasti sangat energi gitu. Nah, suatu saat si matahari ini akan melontarkan angin matahari, disebut dengan angin matahari, solar wind atau solar flare. Nah, di mana di apa? Wait. Di antara materi-materi antariksa ini mengandung proton-proton bebas. Nah, proton-proton ini dikumpulkan, terdorong oleh si angin matahari ini. Sehingga ketika ia sampai ke bumi, bentuknya seperti ini. Nah, di kutub utara dan kutub selatan itu adalah tempat di mana sabuk Van Allen itu paling tipis. Tapi istilahnya sabuk Van Allen ini berbentuk donat, bentuknya kayak donat, yang mana bulatan atau bolongan dari donat itu berada di kutub utara dan kutub selatan, begitu. Nah, sehingga banyak radiasi-radiasi yang terkumpul di atas langit kutub, yang akhirnya membentuk aurora. Di utara aurora borealis ya, kalau di selatan aurora australis. Nah, begitu. Nah, maka di sini ya, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa yang benar adalah hujan partikel energi tinggi, proton energi tinggi, dan elektron energi tinggi. Jadi jawabannya adalah C. Hujan meteor bukan ya, hujan debu dari ekor komet ya juga bukan. Hujan sinar kosmik mungkin aja. Jadi sinar kosmik ini artinya sinar-sinar atau energi-energi tinggi yang berasal dari supernova atau ledakan supernova yang jaraknya sangat jauh ya, ribuan tahun cahaya bahkan jutaan tahun cahaya yang sampai ke bumi. Namun karena bintang paling dekat dari bumi adalah matahari, maka yang paling berbahaya bagi penerbangan antariksa di sabuk radiasi Van Allen itu adalah hujan partikel energi tinggi yang disebabkan oleh matahari. Gitu. Jawabannya adalah C. Nomor 23. Fenomena yang berkaitan dengan cuaca antariksa adalah, sebelumnya kakak tadi sudah mencari ya definisi dari space weather atau cuaca antariksa itu apa. Dan di sini ada beberapa pengertian definisi dari beberapa organisasi ya. Ada dari American Meteorological Society, di mana space weather itu merujuk pada variabel kondisi matahari. And the space environment that can influence the performance and reliability of spaceborne and ground-based technological system. Okay. Dan selanjutnya terus yang nomor 2, space weather is the electromagnetic condition in the near space around the Earth and it affects telecommunication. Nah, affect telecommunication, broadcast, satellite positioning, and many of other social infrastructure. Apa namanya? Ini namanya disebabkan oleh badai matahari ya, atau geomagnetic storm. Sehingga di sini juga merefer ya, atau merujuk kepada matahari. Terus nomor 3, space weather refers to the environmental conditions in Earth magnetosphere atau sabuk Van Allen. Dan bla 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 due to the sun, karena sun. Nah,
sini banyak pendapat bahwa space weather ini dikaitkan erat dengan matahari. Maka di sini yang paling benar tentang matahari apa? Apa jawabannya? Kira-kira apakah ledakan bintang supernova? Bisa jadi ya. Bisa jadi ledakan bintang supernova. Cuman apa namanya tidak terlalu fokus ke arah sana gitu. Space weather itu tidak terlalu fokus ke bintang supernova, ledakan supernova. Terus B, lontaran massa matahari. Oke. Udah jelas jawabannya B. Karena ya matahari itu sendiri. Terus C, emisi sinar X kuat dari lubang hitam. Ini apalagi ini lebih jauh lagi dibandingkan yang tadi. Nah, oke, enggak ya ini. Terus D, pancaran gelombang radio dari pulsar. Ini juga enggak. Jadi pulsar itu adalah bintang kejut ya, atau bintang neutron star yang dia itu berputar sangat cepat sehingga menyebabkan adanya pancaran gelombang radio yang sangat dahsyat gitu. Terus E, emisi sinar gamma dari bintang neutron ya, ini juga bukan. Kayak ini paling tepat adalah B. Oke. Ini beberapa cuaca antariksa, ada solar flares, coronal pulse ini. Solar flares ini ya. Terus solar radiation storm, solar wind, terus coronal mass ejection ya. Coronal mass ejection ini yang kayak bintang kayak ini, kayak lidah kayak ini. Yang mana menghasilkan geomagnetic storms atau badai geomagnetik ya, akibat dari partikel-partikel energi tinggi yang disebabkan oleh matahari tadi. Gitu. Oke, kita next. Nomor 24. Which one of the following is not the method to detect extrasolar planets? Polar magnitude diagram, terus Doppler spectroscopy, terus microlensing, pulsar timing, dan transit photometry. Kita jelasin satu-satu ya. Pertama, polar magnitude diagram. Nah, ini sebenarnya bukan metode untuk mencari exoplanet. Tapi ini mirip diagram HR ya, Hertz. Apa namanya? HR itu Hertzsprung-Russell ya. Dua astronom yang menciptakan table. Dimana kalau diagram HR itu mengklasifikasikan bintang berdasarkan tipe spektralnya. OBAFGKM ya. OBAFGKM of Fine Prismy yang itu. Nah, kalau ini, color magnitude diagram ini ditentukan dengan selisih dari magnitudo bolometrik dikurangi dengan magnitudo visual. Nah, apa itu magnitudo bolometrik? Enggak ya, ini apa namanya? Bolometrik itu magnitudo yang dipancarkan di seluruh rentang panjang gelombang. Sementara ini lebih ke arah magnitudo fotografi. Di mana magnitudo fotografi atau lensa fotografi itu lebih sensitif ke cahaya biru. Sedangkan visual atau mata kita itu cenderung untuk ke cahaya merah. Yang artinya ketika semakin kecil selisih dari magnitudo fotografi dengan magnitudo visual atau bahkan minus nilainya, ya kalau B min V, misalnya B min V-nya itu sama dengan nilainya minus, berarti kan V ini lebih besar ya, V ini lebih besar, atau magnitudo visualnya lebih besar. Nah kan ingat ya, semakin besar magnitudo artinya semakin redup. Sehingga ini ketika B min V-nya semakin kecil, mengartikan bahwa bintang tersebut panas. Ini bintang-bintang panas. Nih, B min V-nya min 2,5 sampai 0,25 nih. Terus yang B min V yang selisihnya itu besar, bintang-bintang yang relatif dingin. Intinya itu ya, color magnitude diagram, dia bukan metode untuk mendeteksi exoplanet, namun untuk mengklasifikasikan jenis-jenis bintang berdasarkan magnitudo, sehingga dapat ditentukan suhu bintangnya. Lalu
yang pilihan B ya, Doppler spektroskopi. Jadi yang ini jawabannya udah ini ya, udah fix ya A. Karena yang ditanya adalah yang bukan metode untuk mendeteksi ekstrasolar planet atau planet luar tata surya. Nah, di sini ada Doppler spektroskopi. Nah, apa itu? Kita lihat animasinya dari ini ya, ESA.org. Nah, ingat ya, bintang dan planet itu saling mengorbit pusat masanya. Jadi planet itu tidak mengorbit bintang, namun planet itu mengorbit pusat massa antara bintang dan planet. Dan sehingga si bintang pun ikut bergerak sebenarnya, wobbling, namanya wobbling. Bergerak. Nah, kalau dilihat dari pengamat atau dari kita, misalnya ini. Nah, ketika dia mulai menuju ke sini, ke arah sini, biru ya, menuju ke arah sini, bintang pun bergerak mendekat hingga akan menghasilkan pergeseran biru atau blue shift. Namun ketika planetnya bergerak ke arah sini, bintang bergerak relatif menjauh. Nah, ini menjauh. Sehingga menghasilkan pergeseran merah. Nah, maka di sini bisa kita tentukan ketika bintang tersebut mengalami pergerakan wobbling tadi, wobbling ya, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat eksoplanet di sana. Itu disebut dengan metode Doppler spektroskopi atau radial velocity, sama ya, Doppler spektroskopi dan radial velocity. Kita bisa lihat di sini. Ketika bintang mulai bergerak ke arah pengamat atau mendekati bumi, bintang akan menjauh sehingga akan menyebabkan pergeseran merah. Namun ketika si planet ini bergerak mulai menjauhi, ya, berlawanan dari arah jarum jam, si bintang ini akan bergerak dekat, yang mana akan menghasilkan efek blue shift, radial velocity method. Oke, next, microlensing. Nah, kita lihat nih videonya ya. Nah, jadi teori gravitasi yang dikemukakan oleh Newton dan Einstein itu berbeda. Di mana Newton itu menyatakan bahwa gravitasi itu adalah hasil gaya tarik-menarik antara dua massa benda atau lebih yang dipengaruhi oleh jarak, kuadrat dari jarak. Nah, namun kalau pengertian dari Einstein itu, gravitasi itu adalah lengkungan ruang dan waktu, space-time. Jadi di sini ada massa, di mana massa ini akan berada pada titik tertentu pada istilahnya kain ruang waktu, ini kain ruang waktu, dan membelokkan ruang waktunya ini, berbelokkan. Nah, karena ada bintang, dia akan mengeluarkan atau mengemisikan cahaya seperti ini. Nah, namun ketika ada bintang lain, di mana bintang tersebut kan pasti punya massa, dan bintang ini akan membentuk lengkungan
pada titik tertentu di kain ruang dan waktunya atau di kain space-time itu, maka cahaya bintang ini akan terbelokkan, terbending. Nah, seperti ini. Nah, sini kita bisa lihat ya, di sini ada titik biru. Kita anggap itu bumi yang sedang mengamati bintang latar belakang atau bintang jauh. Ketika bintang yang lebih dekat ini mendekati bumi, maka akan terjadi istilahnya magnifying atau pembesaran cahaya. Jadi istilahnya cahaya yang dikeluarkan dari bintang latar belakang ini yang sampai ke bumi itu akan diperbesar cahayanya akibat dari belokan cahaya tadi. Yang harusnya bumi ini hanya menerima satu garis. Namun karena dibelokkan, dia menerima 3 garis sekaligus bahkan. Nah 3 garis ini. Atau 3 garis cahaya. Begitu. Nah ini contoh dari sudut pandang lain. Anggaplah kita ini sedang mengamati bintang latar belakang yang lebih jauh ini, yang lebih merah ini. Lalu di sini ada bintang yang lebih dekat gitu. Ketika bintang lebih dekat ini lewat, maka cahayanya akan menjadi terang. Diperterang gitu ya, di magnifying, diperbesar cahayanya. Dan namun kalau ada planet yang mengitari dari bintang dekat ini, maka efek dari microlensingnya itu akan lebih besar daripada dugaan. Nah, sehingga dapat disimpulkan ketika ada efek bending atau efek microlensing yang lebih besar daripada dugaan ini, dapat disimpulkan bahwa ada eksoplanet yang mengitari bintang dekat ini. Ya, kurang lebih begitu. Nah, selanjutnya ini transit fotometri. Ini yang paling mudah untuk dipahami dalam menentukan eksoplanet. Di mana yang namanya planet kan mengorbit bintang. Nah, pada satu titik tertentu, si planet ini akan menghalangi cahaya bintang. Sehingga akan menyebabkan adanya variasi terang atau penurunan cahaya flux dari bintang itu sendiri akibat terhalang oleh permukaan planet. Nah, tapi gak bisa ditentukan seperti itu langsung, namun harus dibuktikan dengan beberapa kali transit. Karena bisa jadi apa yang menghalangi bintang itu bukan disebabkan oleh eksoplanet, bisa jadi karena adanya debu ataupun benda-benda lain yang mana periodenya itu tidak berulang secara teratur. Nah, maka diperlukan ini nih, minimal 3 kali transit untuk mengkonfirmasi bahwa ada eksoplanet di sana. Nah, dan juga periodenya itu harus konsisten periodenya. Antara transit satu ke transit lainnya itu harus konsisten nih, lebarnya harus konsisten. Dan di mana lebar dari sini, dari titik transit awal, transit pertama ke transit kedua, ini disebut, bisa kita simpulkan periode orbit atau periode revolusi dari eksoplanet itu. Nah, kalau dari grafik ini periode revolusinya sekitar 2,5 hari ya, dari sini ke sini.
2,5 hari. Nah, di mana semakin besar planet, transitnya atau variasi terangnya itu akan semakin dalam, semakin ke bawah. Nah, ini ya, di grafik Y-nya, di sumbu Y dari grafik ini adalah relative brightness. Dimana ketika si bintang ini tidak terhalang apa-apa, brightness-nya relatif konstan ya, 1 atau 100%. Namun ketika ia terhalang oleh planet, maka relative brightness-nya akan berkurang. Jadi 99,4%. Atau berkurang kira-kira 0,6% akibat permukaan planetnya itu. Itu adalah transit fotometri. Maka di sini tadi jawabannya A ya. Doppler spektroskopi iya, Doppler lensing iya, pulsar timing iya, transit fotometri iya, dan color magnitude diagram itu bukanlah metode untuk mendeteksi extrasolar planet. Gitu. Oke, lanjut nomor 25. Sebuah teleskop dengan diameter objektif 60 cm dan panjang fokus 11 meter digunakan untuk mengamati planet. Jika diameter pupil mata pengamat adalah 7 mm, maka perbandingan kecepatan sebuah planet yang dapat dilihat dengan teleskop dibandingkan dengan mata telanjang adalah, nah ini geometri sederhana ya, yakni perbandingan luas antara diameter objektif terhadap pupil pengamat. Ini tentang light gathering power, LGP. Light gathering power. Nah, di mana LGP dari teleskop LGPT per LGP dari mata ya, A. Ini adalah rumus dari luas lingkaran diameter dari ini ya, apa namanya, objektif atau lensanya. Lensa teleskop dibandingkan dengan pupil pengamat. Jadi 60 cm kita harus samakan satuannya ke dalam milimeter, maka ini 600 cm ya, karena ini luas maka ini dikuadratkan sama ini 7 kuadrat. Berapa perbandingannya? Berapa? Jadi nemu untuk suara kan masih jelas ya? Atau masih ada kerasa kayak tadi selama tadi menjelaskan? Jelas, Kak. Oke, jelas ya, alhamdulillah. Dan ini berapa hasilnya? Oke. 7, 6 per 1. Dan di sini pilihan yang paling mendekati 7351 ya. Dan ya begini, gak selalu nilai yang kita temukan itu persis sama dengan apa yang ada di kunci jawaban atau ada yang ada di pilihan ganda. Namun kalau ada yang mendekati maka bisa kita simpulkan ya itu jawabannya. 7351 dan 7346 selisihnya cuma 5. Jadi jawabannya E. Gitu.
Selanjutnya adalah ESA ya. Inti planet Merkurius yang berupa besi menepati 40% dari volumenya, tetapi menyumbang 60% dari massa totalnya. Oke. Nah, jika massa planet Merkurius adalah sekian, dengan jari-jarinya sekian, hitunglah rapat massa atau densitas rata-rata bagian luar. Ingat ya, bagian luar dari inti planet Merkurius. Diperkirakan terbuat dari apa bagian tersebut. Oke. Ini pertama-tama yang bisa kita cari volumenya ya. Volume dari Merkurius. Mars. Iya, Merkurius ya, Merkurius. Volumenya adalah V ya. V Merkurius adalah 4/3 dikali Pi dikali jari-jarinya 2, 4, 3, 9, 0, 0, 0, pangkat 3. Hasilnya di sini kalkulator kakak adalah 6,077 kali 10 pangkat 19. Ini adalah volume total Merkurius. Namun, yang ditanyakan adalah bagian luar. Nah, yang kita perlukan adalah volume luar. Maka volume luarnya adalah PM dikalikan dengan inti planet Merkurius berupa besi menepati 40% dari volumenya. Maka 1 dikurang 0,4 atau 0,6 ya. Maka V luar berapa? Ini 3,6462 kali 10 pangkat 19 meter kubik ya. 1 meter kubik. Oke, volumenya kita sudah ketahui. Lalu kita cari massa, di mana massa Merkuriusnya tadi di soal udah ada datanya 1,3 dikali 10 pangkat 23 kg. Maka massa luarnya yakni mm dikalikan dengan 1 dikurang yang intinya mengambil 60. Berarti sisanya adalah 0,4 ya, 1 kurang 0,6 hasilnya 0,4. Yang luar adalah 3,3 dikali 10 pangkat 23 dikali 0,4. Jadinya 1,32 dikali 10 pangkat 23 kilogram. Jadi yang ditanyakan adalah hitunglah rapat massa rata. Hitunglah rapat massa rata-rata bagian luar dari inti planet Merkurius. Nah, tadi kan sama dengan massa persatuan volume ya MP. Maka di sini rho luarnya adalah M luar dibagi dengan volume luar. Maka hasilnya
kita tulis ya 1,32 3,6462 kayak gini. Empat 62 19. Hasilnya berapa? Berapa? Udah ada yang nemu? Gimana kalkulator kalian? Nilainya berapa? Tiga 3626 Kak. 3626 gram per meter kubik. Nah, ini adalah densitas dari bagian luar planet Merkurius. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini mirip dengan densitas rho dari kerak samudra, dari bumi, samudra bumi. Yang mana sekitar 3000 kilogram per meter kubik. Di mana rho semuanya. Ini bumi ya, ini bumi. Kita ada 2700 kilogram per meter kubik. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa terbuat dari apa bagian tersebut? Ya batu ya. Terbuat dari apa? Ya batu. Mungkin batu basah atau ultra basah. Karena masanya dia lebih berat dibandingkan dengan samudra. Biar paling aman ya. Jadi ini artinya batu. Dari apa batu? Oke, begitu kira-kira. Esainya cuma satu aja. Cuma satu. Ada yang mau ditanyain? Jelas Kak. Jelas ya. Oke. Kurang lebih begitu ya tadi pembahasan ASP astronomi tahun ASP kebumian bidang astronomi tahun 2017. Jadi kita udah bahas untuk pilihan gadanya itu ada 10, terus ada satu esai. Admin ini ada feedback ya, link feedback ya, biar nanti di share di sini. Oke, untuk teman-teman nanti kalian bisa ngisi feedbacknya tentang pembelajaran hari ini di grup Telegram ya, grup les.paro.id, dan nantinya pasti rekaman dari video kita kali ini akan di-share di YouTube les.org.id. Dan untuk yang ingin nge-share tentang rekaman video hari ini bisa nanti ketika sudah di-upload ya ke teman-teman yang lain gitu yang mungkin belum sempat untuk hadir pada meeting kita kali ini. Dan oke.
kurang lebih begitu pembelajaran kita ya, astronomi. Astronomi ini ya astronomi ya, banyak fisikanya, banyak matematikanya relatif terhadap materi-materi bidang lain, yang mana untuk menurut sebagian orang astronomi ini buat pusing, buat puyeng, tapi sebenarnya sih nggak sebegitu buruk ya, nggak sebegitu buruk astronomi itu. Seru sebenarnya astronomi itu. Dan, ya, PPT-nya nanti akan dibagikan, PPT nanti akan menyusul. Ya, karena udah cukup malam ya, udah jam 9:30, dan terima kasih untuk teman-teman sekalian sudah menyempatkan waktunya malam Senin ini, pada Minggu malam ini, untuk belajar bareng-bareng. Oke, ya, gabut ya kalian nggak punya pacar. Ya nggak apa-apa sih, bagus lah, biar kita fokus gitu. Untuk yang fokus all-in kan ini bentar lagi sekitar sebulan lagi kan, sebulan lagi tanggal 20 Agustusan, tanggal 20 Agustus OSP akan dilaksanain. Ya sangat disarankan ya untuk fokus dan nggak main hati gitu. Oke, fokus itu adalah kunci. Jangan sampai ada heartbroken sebelum tes dimulai gitu. Jangan sampai yang pasti akan berimplikasi atau berdampak buruk pada hasil kalian nanti. Dan cukup ya, mungkin sekian dari apa yang kakak sampaikan, dan pastinya mohon maaf jika ada kesalahan, dan seandainya ingin ada pengkoreksian silahkan aja sampaikan di IG kakak, dan yang sudah di-share di grup les.or.id. Ya, oke. Oke, sama-sama ya, kita di sini belajar bareng, kakak belajar untuk berinteraksi dengan kalian, dan kalian juga belajar dengan menerima materi. Dan sampai sini aja mungkin meeting kita pada hari ini, pada malam ini kakak akhiri ya, dan sampai jumpa lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.